rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi hari ini kita dipilih oleh Allah bisa bersama-sama menjalankan sholat subuh berjamaah yang kemudian dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Rasulullah bersabda, barang siapa yang thalabul ilmi maka di akhirat dimudahkan masuk surga. Orang yang duduk di majelis ilmu, kata Rasulullah, pertama diampuni dosa-dosanya. Karena orang yang ngaji itu menjaga imannya. Karena kita itu manusia biasa yang imannya kadang naik, kadang turun. Al-imanul ladzina yazidu wa yanqus. Maka salah satu penyangga iman adalah al-ilmu. Kalau malaikat imannya tidak naik turun. Ada iman yang tidak pernah turun, naik terus. Imannya para nabi, para rasul. Walaupun para nabi, para rasul diuji dengan ujian yang dahsyat, tetapi imannya tidak surut sedikit pun. Nabi Nuh diuji dengan umatnya yang sulit sekali diajak beriman kepada Allah. Nabi Ibrahim diuji untuk menyembelih putranya. Nabi Ayub diuji dengan sakit yang sangat parah. Walaupun sakit begitu parah, Nabi Ayub tetap sabar. Sampai istrinya protes, wahai suamiku, bukankah engkau ini nabi? Kalau engkau berdoa kepada Allah kan sakitmu bisa sembuh. Maka Nabi Ayub menjawab, aku malu kepada Allah. Aku sakit baru 18 tahun. Sementara umurku lebih panjang daripada itu. Berarti kalau aku timbang, nikmat yang Allah berikan masih lebih banyak daripada masa sakitku. Sampai Nabi Ayub dibuang ke hutan, diderekke sama istrinya. Maka bapak-bapak kalau sama istri yang baik, karena kalau ada apa-apa yang derekke paling istri sendiri bukan istri tetangga, betul? Ibu-ibu juga begitu. Kalau sama baik yang sayang, Bu, halo. Ono suarane. Karena kalau ada apa-apa yang nganter ke kamar mandi suami. Sampai ketika satu saat Nabi Ayub menyuruh istrinya, wahai istriku carilah makanan keluar sana. Maka ketika pulang membawa makanan, Nabi Ayub masih tanya, ini makanan halal apa haram? Kok dapat uang banyak dari mana? Ini sudah kelaparan, sudah sakit parah masih nanya tuh. Akhirnya istrinya ngaku, aku potong rambutku, aku jual ke pasar. Masya Allah. Kalau begitu saya tidak mau makan makanan ini karena ini haram. Lebih baik aku mati kelaparan daripada makan makanan yang haram. Masya Allah. Dalam keadaan yang begitu kritis, sakit parah dan kelaparan, yang namanya Nabi, namanya Rasul, imannya tetap kokoh. Nah, ada iman yang naik turun. Nah ini iman kita. Kadang banyak turunnya. Coba banyak baca Qur'annya apa banyak HP-nya, Pak? Nah, HP ya toh. Banyak tidurnya atau banyak tahajudnya, Pak? Banyak zikirnya atau ngobrolnya, Pak? Nah, dari situ saja, okay? Nah, maka gunanya ngaji itu kemudian kita diingatkan kembali, dikuatkan kembali. Ibarat HP itu dicas.
Maka Rasulullah menyebut 3 tempat sebagai Raudhatul Jannah. Maka orang ngaji ini doanya dikabulkan Allah. Karena majelis taklim itu disebut raudhah. Seperti tempat di Masjid Nabawi. Di mana dulu Rasulullah mendidik para sahabat di raudhah. Bapak Ibu kalau tindak umroh, tindak haji mesti mampir raudhah. Walaupun antriannya berjam-jam, sabar. Kenapa? Pengen berdoa di raudhah. Karena ada jaminan dari Rasulullah. Siapa yang berdoa di antara mimbarku dan rumahku, kalau sekarang jadi makam beliau, itu dikabulkan Allah. Tapi ada tempat yang setara dengan raudhah, yaitu majelis ilmu. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang punya hajat, yang punya masalah, ini kan wajah-wajah bermasalah semua ini. Betul? Ini semua punya masalah tidak? Alhamdulillah. Tondone sih waras. Sing ranti masalah niku wong nggih niku wau. Nah, terus berdoa itu ada tempat yang mustajabah, termasuk di majelis taklim. Yang ketiga yang disebut Raudhatul Jinan atau Raudhatul Jannah adalah alam barzah kata Rasulullah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, setelah alam dunia ini, alam yang akan kita masuki adalah alam barzah. Desainnya bagus Pak, jadi bukan nunggu surga. Alam barzah ini sudah menikmati nikmat seperti surga. Bapak Ibu kalau jagong manten, kemudian foto bersama, pengen gak segera lihat fotonya? Kalau dapat fotonya nyari foto jenengan atau orang lain? Mesti nyari foto kundi ya. Betul? Bapak Ibu sejak balik sudah sholat, tahajud, sedekah, beramal. Pengen gak segera mendapatkan, melihat balasan-balasannya? Ya ning sabar Pak. Di alam barzah itu sudah mulai Pak. Kalau di dunia ini ya ada hukum sunnatullah. Antara yang iman dan tidak begitu nampak jelas. Oh yang ra sholat yo sugih kok Pak. Betul? Nah, itu yang gak sholat malah mobilnya Pajero. Nah ini jangan jadi pembeda. Karena ini sifat Rahman. Untungnya Allah itu punya sifat Rahman. Walaupun ada dosa, ada kesalahan masih disayang dalam bentuk beri rezeki, boleh hidup. Coba kalau Allah itu sistemnya ketat, siapa yang gak sholat subuh sirain bledos misalnya gitu. Oh do bledos kabeh Pak. Oh mana sing raiman bledos kabeh. Coba Allah itu baiknya luar biasa. Yang Allah benci saja masih dikirimi rizki. Kadang malah diistidrat itu. Nah, maka kalau dalam pandangan Allah yang bernilai itu sholat, sujud, tahajud, Quran, ya sudah manut Allah saja. Kalau dalam perjalanan hidup kok dikaruniai sehat, keluarga yang sakinah, rezeki yang melimpah itu baru luberan, baru berkahnya. Tapi aslinya balasan pahala itu masih disegel Pak di akhirat. Balasan yang nanti surprise-nya itu di surga. Nah, jadi dalam proses kita menjalani kehidupan, itu kita bagaikan di lampu merah. Detikannya mundur ke belakang Pak. Nah ini misalnya kita di lampu merah. Saya tadi sholat subuh, adzan subuh itu baru berangkat Pak. Saya kalau ngaji kepepet waktunya karena tadi malam ngaji 2 tempat. Jadi pulang hampir jam 12. Saya udah kasih pesan sama istri nanti dibangunin jam 3 ya. Bablas Pak, wis adzan nih kok Pak. Nah, terus kula ngebut nih dugi janti mampir subuhan. Alhamdulillah donga kula niku lek nek kepepet waktune niku hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu ilmu nglimpat bumi Pak, rahasia loh Pak ini. Rahasianya para ustadz nih. Itu Masya Allah dikasih lampu hijau semua Pak.
Jadi ngebut 80 itu Pak. Jadi niki mau kecanda, alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu, kita ini dari alam kandungan sudah lewat masuk alam dunia. Kalau di alam kandungan cuma sementara 9 bulan Pak. Dulu ketika kita di alam kandungan itu nggak ngerti tentang alam dunia. Betul apa betul? Nggak ngerti yang namanya kopi, susu, roti itu nggak ngerti. Karena di sana rahang gigi belum berfungsi, betul? Jadi pun tidak bekerja itu makanan langsung online lewat plasenta atau lewat Jawa lewat wudel, betul? Nah begitu lahir ari-arinya dipotong, giginya mulai tumbuh, berfungsi Pak. Allah itu lek desain niku yo gigi niku yo panjangnya ya pas, orang kebablasan ini Pak. Kalau rambut kan bisa panjang, kalau gigi kan ya stop pada posisinya, betul? Nah, Allah itu merancang kita itu Masya Allah. Begitu fungsi rahang gigi sudah siap, lah makanan datang. Macam-macam kenikmatan makanan, kenikmatan penglihatan, pemandangan. Kalau di alam kandungan nggak ada pemandangan Pak. Betul? Nggak ada mall, nggak ada Pak. Nah kalau di sini kesono sini Pak, alhamdulillah. Coba kalau dulu di alam kandungan nih, nostalgia nih Pak. Kita balik ke alam kandungan nih. Anggap aja ini janin semua nih. Ada pengumuman kepada para janin-janin di alam kandungan. Apa kabar? Monggo dijawab nih kayak nostalgia mawon. Sebentar lagi kalian mau meluncur, melanjutkan kehidupanmu ke alam selanjutnya. Dunia. Di sana banyak kenikmatan loh. Para janin pelongo-pelongo Pak. Ho apa? Karena belum pernah ada pengalaman sebelumnya. Begitu lahir langsung biar. Wah, ada langit yang tinggi, ada lautan. Ini dereng langsung lihat Pak. Bertahap. Nah, sekarang kita di alam dunia nih. Allah kasih info, hei janin yang sudah tua. Ini alam selanjutnya namanya barzah. Untung Rasulullah itu pernah lihat Pak. Nabi kita itu hebat. Pernah lihat surga. Pernah lihat neraka. Beliau itu kalau lihat hujan itu nangis Pak. Setiap ada hujan beliau nangis. Kenapa? Karena saat Isra Mi'raj beliau ditunjukkan Siratal Mustaqim. Malaikat Jibril bilang, ya Rasulullah, nanti umatmu di jembatan ini akan banyak yang jatuh seperti jatuhnya air hujan. Berarti oke banget tuh Pak. Masya Allah, padahal Siratal Mustaqim jatuh niku jatuhnya teng pundi niku. Ngincipin rokok loh Pak. Mudah-mudahan dengan sholat subuh kita selamat dari Siratal Mustaqim. Amin. Nangis setiap ada hujan Rasulullah teringat Siratal Mustaqim. Beliau tuh cintanya pada umatnya luar biasa. Bapak Ibu sekalian, Allah kasih kabar lewat Quran, lewat hadis, alam selanjutnya. Rasulullah bersabda, terangilah alam kuburmu dengan tahajud. Berbekalah dengan takwa, bacalah Quran. Orang yang baca Quran Pak, sejak dikafani Quran datang. Jadi teman-teman kita di alam barzah nanti, itu amal kita. Jadi kalau kita sedang berbuat baik, sebenarnya sedang menciptakan teman kita. Kalau amal baik, maka teman ini akan menjelma bagus bentuknya dan wangi baunya. Tapi kalau maksiat yang datang nanti bentuknya buruk rupa dan baunya busuk Pak. Nah itu kalau nemeni kita ya judek Pak itu. Maka yang busuk-busuk, yang buruk-buruk dihapus Pak. Didelete. Ditobati Pak. Sebelum kita meninggal dunia semoga dosa kita sudah zong. Sudah nol saldonya. Ini saldonya masih banyak tidak Pak? Sudah dicek akhir tahun? Saldo dosa. Kalau saldo duit dicak-cek ya Pak. Saldo dosa ini lho Pak. Pun minus.
Jadi yang bikin repot niku saldo dosa kita itu. Yang paling berat itu dosa pada sesama manusia. Kalau sama Allah tobat nasuha insya Allah dikabulkan. Tapi kalau hablum minan nas itu loh. Maka yang paling bangkrut kata Rasulullah orang yang suka mendolimi orang lain. Memfitnah, mengadu domba, menghibah. Maka Masjid As-Salam monggo bikin gerakan stop ghibah. Ben ora bangkrut. Definisi ghibah niku membicarakan keburukan orang lain. Bukan keburukan diri sendiri. Kalau keburukan diri sendiri pernah diomongke tidak Pak? Halo? Kalau keburukan diri sendiri ditutup rapat-rapat, betul? Loh kenapa keburukan orang lain kok diudal-udali loh Pak? Lah Allah saja menutupi aib kita loh. Jenengan kalau ngerti aib saya mesti orang ngundang kula Pak. Betul? Untung dosa niku mboten saged diakses lewat internet. Coba lek dosa jenengan iso dilacak apa ra isin, Pak. Allah itu baik banget loh. Sebesar apapun dosanya ora ketok kok, Pak. Sing gede sing cilik dosane ora ketok, Pak. Dipotreti ya ora ketok kok. Nah, maka ditunggu sama Allah. Sampai kapan? Malam yughorghir. Sampai nafas di tenggorokan. Maka tobat itu ditolak kalau sudah nafas sampai tenggorokan. Atau matahari terbit dari barat. Niki dereng do sekaratul maut niki. Nah, maka mempeng anggenipun tobat. Maka Rasulullah memberi contoh setiap hari beristighfar. Minimal pinten? 100 kali. Masya Allah. Beliau enggak punya dosa, wong beliau itu maksum. Dijamin Allah. Nah kalau kita maksum napa mboten? Loh yang maksum saja 100 kali. Ada riwayat lain 70 kali. Masya Allah, istighfar itu seperti kaca yang kena debu kemudian dihapus setiap hari. Biar tidak berkarat. Karena dosa kecil pun kalau dibiarkan berkarat juga jadi dosa besar. Jadi Bapak Ibu, agar hidup kita berkah, pertama menjaga diri dari kesyirikan. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, niki nasihat dari Luqman. Keluarga yang begitu dahsyat kesolehannya, keluarga yang berkah. Nasihat pertama, jangan sekali-kali musyrik, syirik. Nah cuman yang rumit itu syirik itu ada yang terang-terangan, ada syirik yang khafi, yang samar. Maka Rasulullah bersabda, yang aku khawatirkan untuk umatku adalah mereka terjerumus ke dalam syirik khafi. Syirik tapi enggak nyadar, syirik tapi tersamar. Apa itu? Beribadah tapi riya, bukan untuk Allah, biar dipuji manusia. Maka definisi riya itu berbuat kebaikan kemudian dipamer-pamerkan dengan tujuan mendapat kedudukan mulia, tetapi di hadapan manusia. Viral, bantu apa saja, kaos apa gimana dilempar-lempar atau gimana, atau bantu sembako, ya bagus itu, bantunya bagus. Cuman kalau tujuannya bukan lillahi ta'ala, cuman biar viral, biar menang dalam pilihan, nah nanti ujungnya ini masuk kategori riya. Nah setan tahu betul nih peluang ini. Kita itu digoda setan ada 3 cara Pak. Pertama nahyu anil ma'ruf. Kalau mau berbuat baik dicegah sebisa mungkin sama setan. Setan itu intinya ngejak kepada keburukan. Gak ada kok setan ngejak kebaikan. Kalau ustadz mesti ngajak kebaikan Pak. Rono kok ustadz kentir-kentiran nih Rono. Kalau setan mesti bisikannya mengajak keburukan. Lewat nopo? Hawa nafsu. Maka Allah memperingatkan. Innan nafsala amaratum bisu.
Nafsu itu ngajak kepada yang buruk, illa ma rahima rabbihi, kecuali nafsu yang dirahmati Allah. Nafsu lawan jenis biar dirahmati Allah menikah. Jadi ibadah. Bekerja nafsu aluamah cari harta, niatnya tolabul halal, mencari yang halal. Ada tolabul ilmi, tolabul halal. Maka orang yang bekerja dalam mencari halal, setiap keringatnya, setiap langkahnya mendapat pahala seperti ibadah jihad. Loh, hebat toh nih. Jadi setan itu mencegah dari berbuat yang baik. Terutama setan itu paling benci orang yang mau ngaji, Pak. Itu setan menurunkan tim elit itu. Lulusan-lulusan spesialis itu. Biar nggak pada ngaji. Kenapa? Setan itu bisa menggoda, menjerumuskan kalau hati orang itu gelap. Dia senang pada kegelapan. Sementara orang ngaji itu dalam mencari ilmu, mencari cahaya. Maka kata Rasulullah, al ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Diterangi hati kita. Orang yang hatinya terang sulit digoda setan. Maka orang yang tergoda setan itu karena marah, nafsu amarah. Irjen Sambo kok nembak Brigadir Joshua itu karena marah. Dapat laporan dari PC nopo Kuat Ma'ruf nih. Sing laporan kula nggih mboten mudeng. Tapi intinya niku sedang marah, betul? Maka dalam analisis para ahli, orang yang membunuh itu biasanya puncak kemarahan. Marah yang sangat besar kemudian tidak terkontrol. Maka kita suruh puasa, suruh zikir itu biar emosi kita terkontrol kalau marah. Maka kata Rasulullah, janganlah marah, maka surga untukmu. Lu sampai ngoten niku, Pak. Karena kalau marah itu setan masuk, Pak. Kula dek niku ngaos teng LP, Pak. Di sana yang ngaji niku Masya Allah para napi. Lah nggih teng LP kok nggih. Lek teng mriki nggih mboten. Ning kula nggih matur kepada bapak-bapak jamaah penghuni lapas Pajangan rahimakumullah. Kula nggih ngoten. Ya mosok kepada para napi-napi, penjahat-penjahat yang dilaknat Allah, ya diantemi kula. Walaupun penjahat itu enggak mau dibilang penjahat, Pak. Lho jenengan masuk penjara kenapa, Pak? Saya kena godaan setan, Pak Ustadz. Loh toh? Loh kok ora setane sing dicekel, Pak? Setan itu kurang ajar, masuk ke dalam nafsu membisikkan jelomprong enggak lunga, Pak. Maka biasanya orang yang berbuat kejahatan terus nyesel, betul? Loh, Irjen Sambo nyesel loh, Pak. Lek ngerti koyo ngene aku wingi ora nembak Brigadir Joshua, karirnya hancur, di penjara, betul enggak? Nyesel. Lah nyesel niku di belakang, Pak, bukan di depan. Nyesel kok di depan. Nah, jadi nyun sewu, setan itu enggak seneng orang ngaji. Karena orang ngaji dapat cahaya. Nah, kalau kita lolos tetap berbuat baik, setan tetap membisikkan, merusak niat dari nopo? Ikhlas agar kita riya. Padahal Allah memperingatkan, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas wa la yadhkurunallah illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah. Kelihatannya ibadah tapi enggak untuk Allah. Cirinya orang munafik apabila diperintah untuk sholat, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ya sholat tapi hatinya itu males, kusala, aras-arasen, ono jengkele barang. Krungu adzan iki jengkel lho, Pak. Wadan menah. Wonten. Kalau Rasulullah itu merindukan adzan. Bahkan tukang adzan itu besok ahli surga loh, Pak. Cirinya ahli adzan itu besok lehernya panjang.
Kaya ning aja mbayangke jerapah, Pak. Ya panjangnya itu indah ora. Maka orang azan itu termasuk ahli surga. Loh. Kalau kita cirinya jadi umat Rasulullah itu wajahnya bercahaya karena wudhu. Maka kalau bisa wudhu itu bukan hanya untuk sholat, Pak. Kenapa Jenderal Sudirman itu ketika gerilya setiap dikepung Belanda itu nggak ketangkap. Sampai pengkhianatnya itu nunjukin sana loh persembunyiannya pasukan Jenderal Sudirman. Malah sama Belanda yang ditembak itu pengkhianatnya. Kenapa? Loh, tak lihat kamu itu Jenderal Sudirman Nyai. Lah dimiripkan sama Allah itu. Pengkhianat, ya kapokmu kapan? Ditanya wahai Jenderal Sudirman, kok setiap dikepung Belanda nggak pernah ketangkep niku jimate nopo jenengan? Siji, saya itu nggak pernah putus wudhu jimat saya itu. Maka kalau dalam film itu ada Jenderal Urip Sumoharjo yang membawa kendi itu Pak. Itu untuk wudhunya Jenderal Sudirman. Jadi kalau batal wudhu lagi, batal wudhu lagi. Yang kedua, walaupun situasi perang, saya jalankan sholat di awal waktu. Situasi perang loh Pak. Kalau tidak perang di awal waktu ya wis lumrah Pak. Pas perang. Bayangkan jenengan melu gerilya kalau Jenderal Sudirman terus ono bom darur jenengan sholat khusuk mboten. Wah nyibloi aku. Masya Allah hebat Jenderal Sudirman. Yang ketiga, saya senantiasa berzikir la ilaha illallah. Maka Bapak Ibu nafas kita coba disertai la ilaha illallah. Alhamdulillah la ilaha illallah itu dirancang, diucapkan dengan mudah Pak. Ketika ayah saya mau wafat itu kula sing dampingi. Ibu saya juga kemarin wafat pas corona Pak. Kula sing dampingi. Beliau itu saat ya Masya Allah niki bisa mengucap la ilaha illallah Pak. Dan yang menarik ketika orang sakaratul maut itu lidah sudah kaku. Nah ternyata yang gerak cuman ujungnya. Zikir la ilaha illallah itu luar biasanya walaupun rahang nggak bergerak itu bisa dengan modal lidah sedikit. Itu bisa mengucap la ilaha illallah. Kalau zikir yang lain rahang harus bergerak. Allahu Akbar. Coba jenengan ra bergerak ra iso Pak. Nah monggo latihan pun sakit la ilaha illallah tanpa gerak rahang napa dereng. Lek sampun berarti pun siap. Jatuh ngene. La ilaha illallah. Gerak. Lah niki lek ra kulino dzikir ya ora iso, Pak. Orang yang biasa misuh-misuh niku lek ajeng mati ya misuh-misuh, Pak. Mila lek kesandung ana bledek ampun misuh-misuh, Pak. Wonten refleksnya malah solo kotok misalnya solo. Niku mungkin ajeng mati dzikire ya solo kotok ngono lho, Pak. Napa kulinane? Mila kul khairon ngomong sing apik auliasmut atau diamlah. Karena ini kebiasaan Pak. Terutama ibu-ibu cok latah nih. Ya solo kodok nih wow. Atau ejaran. Lho niku refleks lho Pak. Kesandung ejaran. Lho niku nyon sewu. Apa yang terucap niku gambaran hati. Dominasi hati. Ketika Nabi Isa diolok-olok orang kafir. Diejek umatnya. Diganggu di jalanan, dilempari. Nabi Isa bilang, barakallahu fikum. Muridnya, kaum Hawariyun niku muridnya protes, wahai Nabi Isa, wong dibalangi waktu malah barakallahu fikum niku pripun. Lah saya itu mau ngonekke mereka itu yo, saya cari referensi di hatiku nggak ada kalimat yang jelek je. Ning yo ora muni je ngono nggih mboten. Tak goleki sing elek ki ra ono. Anane mung barakallahu fikum. Ya sudah kuucapkan barakallahu fikum. Semoga mereka diberkahi Allah. Artinya teko niku sing jerone kopi ya monconge metu kopi. Lek jerone teh ya dicurke ya teh, Pak. Wong kok senengane ngomong elek-elek niku ya napa nggih? Moncongnya niku lho, Pak. Moncongnya. Niku nggambarke kotornya hati. Loh, kok moncongnya lek wong Jawa CO2-nya itu loh, Pak. Nah niki Pak. Maka
biar hidup kita berkah niki, maka harus dibersihkan. Ya jangan sampai moncongnya itu mengeluarkan kalimat kepada istri, anak, tetangga, saudara. Maka sampai Rasulullah punya dawuh niku kul khairon, ngomong sing apik auliyasmut. Ternyata hubungannya dengan husnul khotimah kita. Loh. Orang itu nopo biasanya Pak? Biasa ngaji matine ya pas apik, ora pas ngaji tok Pak. Ya medeni to Pak pas ngaji. Ya pas apik lah. Wong manusia itu diikuti 99 penyebab kematian. Jadi kita itu dibuntuti 99 penyebab kematian. Setiap menit malaikat Israel ngecek Pak. Wis wayahe rung. Balik meneh. Wow, rong. Dicek kali malaikat pembagi rizki. Nanti kalau rezekinya di sudut bumi udah nggak ada, malaikat pembagi rizki nelpon malaikat Israel. Pun rampungnya mawon. Pun telah jatahe. Dados nek saya urip niki jatahe rezeki masih tasik Pak. Alhamdulillah. Pun santai mawon. Tenan dijamin wong buktinya ket lahir ket sepriki ya cukup kok Pak. Jenengan pun telas pinten ton beras manghitung. Kopi susu niku pun pinten gelas jenengan. Ket lahir lho Pak. Ning yo lahir langsung minum kopi susu ya Pak. Ning pinten galon air pun telas jenengan. Masya Allah kalau kotoran kita ditumpuk teng depan rumah pun dhuwur banget itu Pak. Untungnya hilang. Masya Allah nikmati Allah pun kata sangat Pak. Nah jadi setan membelokkan niat dari lillahi ta'ala menjadi linnas. Maka kalau amal niku lillahi ta'ala saja, mau di alam wong monggo mboten nggih rapopo. Jenengan tahajud ya sudah. Alhamdulillah diizinkan tahajud bermuajahah sama Allah. Tapi setan datang. Ning lek ra diviralke eman-eman to, Pak. Wah, akhirnya jam 3 niku nggugahi kanca-kanca, Pak. Tangi-tangi tahajud kaya aku ki lho. Akhirnya ora tahajud mung nggugahi kancane sampai subuh. Ra sida tahajud dekne niku. Mung golek pangalem bono. Lho ketangi kok malah langsung nyekel HP goleki grup. Iki aku lek ra nyiarke aku tahajud jam 3.00. Karena kalau gugah kan ada jamnya 3.00. Oh berarti niku ahli tahajud. Masya Allah. Kalaupun tidak bisa, ya akhirnya pagi-pagi ibu-ibu cocok teng niku warung sayur. Lah kok ngapa-ngap to Bu? Aku mambengi tahajud. Lah sing tekon sinten kula cerita. Lho niki godaan mensiarkan kebaikan itu boleh. Jika niatnya untuk siar, niatnya untuk dakwah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Dan nikmat dari Tuhanmu siarkanlah. Masya Allah sholat subuh ini nikmat loh. Orang sholat itu ribuan kali keceriaannya dibanding orang minum narkoba. Saya kebetulan punya materi kajian sholat khusyuk Pak. Dulu ketika diminta untuk pencegahan tawuran di Jogja itu anak-anak STM itu kita bikin pesantren kilat. Jadi santri ini santri petir ini kalau Pak. Wong pesantren kilat. Bukan pesantren, pondok pesantren, pesantren kilat. Niku materi ini napa? Zikrul maut, ingat mati. Yang kedua, sholat khusyuk. Yang ketiga, tobat nasuha. Ternyata dampaknya tawuran di Jogja turun Pak. Saat itu pernah dapat tugas menangani 9 STM yang suka tawuran. Oh ternyata ada hubungan antara rohani dengan jasmani. Ya tadi orang yang tawuran itu karena dimasuki setan itu tadi. Marah. Orang kalau mau tawuran itu, wah omongannya elek-elek loh Pak. Orang kok tawuran, assalamualaikum. Orang Pak. Mesti ngomong sing ora genah ngoten Pak. Lah niku. Nah ternyata ada jaminan dari Rasulullah. Bahkan jaminan dari Quran. Inna sholata tanha anil fasa wal mungkar.
Salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Apa bedanya akhlak dengan apa istilahnya attitude? Kalau attitude itu hasil pendidikan, latihan. Orang Jepang itu kalau suruh ngantri, Pak, rapi. Orang Amerika itu kalau disiplin kerjanya niku time is money, Pak. Tapi hidupnya bebas nopo meleh. Tahun baru, Pak. Wow. Bebas-bebasan. Secara attitude disiplin, rapi, pekerja keras, tapi secara akhlak menyelisih ajaran Allah. Lah, akhlak yang dibawa Rasulullah itu buah dari ibadah. Orang yang sholatnya khusyuk harusnya jujur seperti Nabi. Berkata yang baik, bermanfaat untuk keluarga, sayang pada keluarga. Sesungguhnya aku ini orang yang paling baik pada keluargaku. Maka cobalah lihat Rasulullah kalau sama istri sama putra-putrinya baik sekali. Lah kita contoh yang begitu. Ada orang tukang ngaji lek kali bojone dolim. Lek ngendika niku wah sokol jeplak niku wau. Niku wau. Teko niku wau. Lah berarti tidak ada kebermanfaat antara iman, Islam dan ihsan. Harusnya iman, Islam dan ihsan. Buahnya daripada iman dan Islam adalah kebaikan. Ibarat pohon itu iman itu akarnya, sholat itu batangnya, ibadah itu batangnya, maka ihsan itu buah manisnya. Nah itu Rasulullah. Kalau namanya baik, Bill Gates itu kalau sedekah 80%, Pak. Tetapi secara nilai tidak ada artinya karena nggak ada wadah imannya. Nah mari kita kaitkan antara iman, Islam dan ihsan. Karena masing-masing kita itu da'i. Orang non muslim tidak melihat Quran dan hadis, tapi lihat orang Islam kayak apa. Maka saya senang kemarin Piala Dunia itu Qatar berdakwah, Pak, betul? Banyak orang masuk Islam lihat Qatar. Wah, wong Islamnya apik-apik, sugih-sugih. Dahsyat itu, Pak. Setiap pojok kota itu ditulis hadis Nabi. Wah, Masya Allah, banyak yang bersyahadat 1000 lebih, Pak. Loh, karena melihat keindahan Islam. Selama ini kan dijelek-jelekan di media. Nah, maka di lingkungan kita, mari kita angkat Islam. Jadi kalau panjenengan berbuat baik itu niatnya dakwah, Pak. Oh, wong Islam ki apik-apik. Neng masjid yo ora ono sandal ilang. Saya itu ditanya teman saya non muslim, wong Islam ki kebangetan ya neng masjid sandale do ilang. Lek teng gereja ora tau ono sing ilang sepatune. Lah iya sepatumu monggo. Lah sapa arep nyolong? Lah ning masjid lebih baik kehilangan sandal di masjid daripada enggak pernah kehilangan sandal krana ora tau nang masjid. Aku ora tau kehilangan nang sandal, lah ngapa ora tau nang masjid? Cilaka niku. Ngantos jam pinten, Pak nih? Jam 8. Wani pira? Ngapunten nggih, Pak, kakean guyon nggih, Pak. Jadi ngrampung kene iki mawon. Nahyu anil ma'ruf, merubah niat. Niki lek ora ngaji ra paham lho, Pak. Oh, dari ikhlas dijadikan munafik oleh setan. Ora usah bingung nyiarke ben dialem wong, Pak. Yang terakhir niki yang sering orang enggak lolos. Ditiupkan kesombongan. Bukankah iblis itu diusir dari surga karena sombong? Iblis itu bukan mabuk-mabukan di surga loh, Pak. Dia cuma sombong. Ketika tercipta Adam, Allah bilang, kamu sujud pada Adam. Hormat. Ini karyaku terbaru. Limited edition. Namanya manusia. Iblis itu nama aslinya, Pak. KTP asli. Ini namanya Azazil. Tempat tanggal lahir surga asli. Azazil iki ya bolone Jibril, Israil niku wong il nih. Lho nggih derajate muqarrabin. Tapi krana sombong. Lho niki lho Pak, hati-hati, Pak. Layat khulul jannah, tidak masuk surga. Mang fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Orang yang hatinya sombong. Walau sebesar zarrah. Karena dalam hadis qudsi Allah dawuh, sombong itu mahkotaku, keagungan itu selendangku. Ini perlu ilmu tafsir hadis nih, ora terus mahkota kaya apa ya, ora usah bayangke, Pak.
Artinya siapa yang menyaingiku akan kulemparkan ke neraka. Artinya kita tidak berhak punya sifat sombong walau sekecil zarrah. Maka kata Rasulullah tidak masuk surga. Loh, ya Rasul yang disebut sombong niku nopo? Kata Rasulullah alat buktinya 2. Jadi kalau di sidang itu ada alat bukti Pak minimal 2. 1 batorul haq. Hatinya tertutup dari nasihat kebenaran. Aku ki lho lulusan dokter luar negeri, mosok kon ngrungokke wong gambleh pengajian. Anten. Lho niku sombong lho, Pak. Mila jenengan kok lenggah terus ngrungokke kula gambleh niki. Insyaallah niku mboten sombong. Tasih purun dinasehati. Niki kula nasihat untuk diri sendiri, lumeberipun dateng panjenengan. Jadi setinggi apapun pendidikan, kata Rasulullah bukalah hatimu untuk dinasehati. Kebenaran itu bisa datang dari anak kecil. Ada seorang ulama besar namanya Imam Hanafi. Beliau adalah penasihat kerajaan. Satu saat jalan-jalan ada anak kecil sedang pakai bakiak nih loh, kegeden. Kali Imam Hanafi ditegur, "Le, bakiakmu kok gegeden?" Tole apa le? To kok anu to. Ngene kula to. Terus bocah cilik iki noleh. Lah jenengan sinten? Saya Imam Hanafi. Terus cah cilik iki lho pinter. Oh jenengan niku penasihat raja sing terkenal niku lho. Nggih. Iya betul. Hati-hati lho palek sirahmu gegeden lho, Pak. Lek mong sing gegeden bakiak ra apa-apa, Pak. Ning lek sirahe gegeden. Mergo sombong dadi penasihat raja. Finar. Niku Imam Hanafi nangis ra rampung-rampung, Pak. Dinasihati bocah cilik, ya Allah salahe ngonekke aku gegeden bakiake. Tak onekke sirahmu gegeden. Karena cenderung orang itu sombong lek entuk jabatan kali harta. Dumeh mobil anyar karo tangga ra gelem tekon. Nek ra tekon niku mbegokok kaya Werkudara. Nek mlaku ndangak tak cakak listrik tabraki. Onten wonge. Wonge ya teko wong. Mboten nggih. Anggih mboten. Ya Allah. Jadi sombong niku merendahkan orang lain dan menutup hati dari nasihat. Jenengan lek wonten tiyang rong apik ampun dibatin nggih Bu. Jenengan teng pantai. Teng pantai iki menungsone macam-macam, ana sing pakai bikini barang. Ternyata yang bikini niku pengen tobat jane batin. Mbak-mbake kok jilbaber cantik ya aku tak jilbaban sesuk. Padahal batin lah sing jilbaber malah batin jijiki. Finar. Neraka. Lho, sing bikini pengen tobat batin. Apik men jilbab. Lah kok sing jilbaber malah jijiki. Niki lek ngeten apik sing bikinian apa sing jilbaban niki? Bapak arep muni bikinian. Ya sing apik ya jilbaber ning atine resik, monconge apik. Pun ngoten mawon nggih, pun nggih. Kita tutup mawi donga bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma firil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa afiatan fi jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizkina wa taubatan qoblal mautina wa rahmatan ingdal mautina wa maghfiratan ba'dam mautina. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afa indal hisab. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tausiah membangun keluarga yang terganti yang telah disampaikan oleh Gus Bani. Mudah-mudahan tausiah yang disampaikan oleh Gus Bani menjadikan kita
infak pada pagi hari ini untuk dana sosial sebesar 273 rupiah. Alhamdulillah, semoga jemaah yang beramal ini mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala dan dilancarkan rezekinya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak-bapak boleh minta foto nggih? Foto nggih. Oh, iya. Assalamualaikum.